Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Di hari Jumat 8 Mei 2020 ini kita akan mengakhiri aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan dari salah satu bacaan leksionari untuk hari ini, yaitu Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kita bisa membaca, Bapak Ibu dan saudara bisa membacanya di rumah beserta dengan keluarga. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara yang terkasih, teks kita menceritakan atau mengambil sudut pandang Musa, di mana Musa dipanggil untuk dipakai Allah untuk menjadi sang penuntun keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ada Allah yang menampakkan diri, ada Allah yang menyampaikan bahwa bangsanya yang dicintainya ini berseru-seru meminta pertolongan, ada panggilan kepada Musa dan ada respon Musa. Tapi pada malam hari ini kita akan mencoba merenungkan dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain adalah panggilan atau seruan bangsa Israel kepada Allah. Ketika Musa dipanggil untuk menjadi alat Allah berkarya, menjadi sang penuntun, di saat yang sama kita bisa mencoba merekonstruksi bahwa bangsa Israel tidak tahu bahwa Allah sedang berkarya melalui Musa. Bangsa Israel masih tetap berseru kepada Tuhan. Di saat yang sama itu pula Allah memproses Musa. Nah, bisa jadi ini menjadi keterkejutan atau surprise bagi bangsa Israel ketika ternyata yang menolong adalah Musa. Sekalipun usianya 80 tahun ketika itu kira-kira, tetapi Musa sendiri mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan, yang bisa jadi kalau dilihat dari track recordnya bangsa Israel akan ragu bahwa Musa yang akan memimpin. Nah, tapi dari sudut pandang bangsa Israel ini, bangsa Israel tidak tahu bahwa Musa yang sedang diproses. Tetapi catatannya adalah bangsa Israel tetap berseru kepada Tuhan. Bahwa ada keletihan secara fisik, bahwa ada mungkin keletihan secara spiritual, di mana mereka berseru lama tapi kok ia tidak ditolong, tidak segera berubah kondisi hidupnya. Tetapi nyatanya sampai pada situasi konteks Musa ini, di cerita ini ditulis, bangsa Israel disampaikan oleh Allah bahwa mereka tetap berseru kepada Tuhan, dan ini adalah respon Tuhan. Nah, dari sini untuk saat ini kita bisa merenungkan demikian. Kita sudah banyak mendengar berita, prediksi-prediksi pemerintah dan juga para pakar bahwa wabah ini akan lama dialami. Bisa banyak faktor, mulai dari kengeyelan banyaknya orang Indonesia tidak boleh mudik, masih aja yang tetap mudik misalnya kayak gitu ya, supaya jaga jarak tetapi ternyata tidak jaga jarak, supaya pakai masker tapi kemana-mana nggak pakai masker misalnya begitu. Nah, walaupun juga ada faktor yang lain, dan kita juga kemarin cukup diberi prediksi yang cukup melegakan karena ternyata ada tahapan-tahapan, mulai Juni atau Juli kita mulai bisa beribadah walaupun masih tetap dibatasi jumlah orangnya, sehingga bisa jadi ada shift-shiftan gitu. Tapi setidaknya ini masih dalam beberapa bulan ini bisa kita lihat pandemi ini masih berlalu, masih berjalan. Nah, belajar dari bangsa Israel, panggilan kita bagaimana kita tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan tetap berseru kepada Tuhan, percaya dan mohon pertolongan kepada Tuhan, jangan berhenti. Karena dengan demikianlah itu menunjukkan betapa kita tidak mampu sendirian, betapa kita kalau selama ini kita masih aku bisa sendirian, tetapi ternyata karena wabah ini Tuhan tolong saya, maka tetaplah berseru kepada Tuhan dengan pengharapan iman bahwa suatu saat Tuhan menolong. Dengan cara yang kita nggak tahu, Allah sedang memproses sang penolong mereka-mereka yang mungkin tidak kita lihat, mereka-mereka yang mungkin selama ini tidak kita sadari.
bahwa mereka sedang berperang. Bisa jadi para ilmuwan yang memang luput dari berita media, yang sedang mencoba untuk menemukan vaksin dan sebagainya. Tetapi Allah sedang berproses saat ini, bagaimana menyelamatkan umat manusia dari wabah ini. Tugas kita tetap berseru dan berharapan kepada Tuhan. Jangan kendor, jangan berhenti. Seperti bangsa Israel selama ratusan tahun tetap berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Bahwa ada kelemahan manusiawi kita seolah-olah meragukan Tuhan, iya mungkin bisa. Tetapi mari kita tetap berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita melewati wabah ini, dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, bukan pada keinginan kita. Mari kita berseru, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Dengan kita juga tetap menjaga jarak, kita tetap mengikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah demi kita semua. Mari kita berharap, mari kita berseru kepada Tuhan. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera, dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian.